Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Kang Nano Channel. Hai guys, apa kabar? Konnichiwa. Selamat siang semuanya dimanapun berada. Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan sharing-sharing mengenai pengalaman saya waktu saya di Jepang. Saya mau sharing ini karena berawal dari pertanyaan teman-teman sahabat YouTuber, yaitu dari Mbak Ireni Angki. Bahwasanya Mbak Ireni Angki ini dalam komennya bahwa katanya Mbak Ireni ini penasaran kok Kang Nano bisa bahasa Jepang. Kemudian ada pertanyaan lain juga dari sahabat Oboy Adventure, ya, Kang Oboy Adventure Channel, bahwasanya Kang Oboy bertanya apakah Kang Nano pernah di Jepang, ya, dan apakah hanya sebagai mengajar bahasa saja. Ya, baiklah, mohon izin dari para sahabat semuanya, saya akan bercerita singkat mengenai terkait dengan Jepang atau bahasa Jepang. Baiklah, jadi sahabat semuanya, pada tahun 1998 waktu itu zamannya Krismon. Nah, kemudian di situ saya ikut dalam perusahaan, ya, ikut interview untuk magang atau program training perikanan di Jepang. Di sana program perikanan yang ditawarkan perikanan laut, ya, seperti itu, bukan perikanan darat. Jadi teman-teman semuanya, saya dan teman-teman yang dari berbagai sekolah, bukan hanya dari Jawa tapi dari Sumatera, dari Kalimantan, itu ikut mengikuti seleksi program magang ke Jepang. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu di bulan Mei 1998, pas di situ waktu zamannya Krismon. Alhamdulillah saya terpilih menjadi siswa pelatihan magang atau siswa training. Pertama kali kami diterima seleksi menjadi siswa training itu sebanyak 40 orang. Kemudian setelah sebulan kemudian 40 orang itu diseleksi lagi menjadi 37 orang, sehingga yang berangkat itu 37 orang. Yang 3 orangnya dengan terpaksa itu dikembalikan ke asalnya. Singkat cerita, kami belajar di Jakarta, yaitu tepatnya di daerah Muncang, Jakarta Utara. Ya, kami sebanyak 37 orang selama, mohon maaf ya, tepatnya yaitu di daerah Gorontalo, ya, di daerah Gorontalo, tapi belajarnya di daerah Muncang, ya, kantornya di daerah Gorontalo, Jakarta Utara, dan belajarnya di daerah Muncang, Koja, Jakarta Utara. Singkat cerita, saya dan kawan-kawan harusnya belajar di Jakarta itu sebelum pergi ke Jepang itu selama 3 bulan. Namun dikarenakan owner yang di Jepang itu yang akan menerima kami sebagai siswa training itu sudah siap atau sudah membutuhkan kami, akhirnya hanya dengan 2,5 bulan kami diminta untuk berangkat. Singkat cerita, kami berangkat ke Jepang pada pertengahan bulan Mei 1998, yaitu bukan hanya dari Cirebon tapi dari Pontianak, ya, dari berbagai teman yang lainnya di seluruh Indonesia sebanyak 37 orang. Ketika itu
ya singkat cerita kami tiba di Jepang. Kita Jepang disambut baik oleh para mama papa yang ada di Jepang, oleh para owner ya. Jadi kami setelah tiba di Jepang itu sudah diplot. Kami nanti diterima di perusahaan apa, di perusahaan mana, di kapal apa ya, karena kami adalah perikanan laut. Perikanan laut yang bergerak di alat tangkap longline, tuna longline. Jadi kami diterima, sudah diplot, sudah diterima di situ. Kemudian sebelum kami naik kapal atau langsung ke Genba, ke lapangan kerja, kami selama 3 bulan itu di asrama Jepang itu dilatih lagi ya bahasa Jepangnya. Selain kami berada di Indonesia juga kemarin ya, sebelum berangkat ke Jepang harus belajar bahasa Jepang, harus belajar budaya bahasa Jepang, harus latihan fisik dan lain-lainnya. Setelah tiba ke Jepang, kami juga harus belajar bahasa Jepang dan belajar bidang khusus yaitu bidang perikanan. Nah, selama 3 bulan kami belajar bahasa Jepang lagi selama 2 bulan belajar bahasa Jepang khusus. Sedangkan yang 1 bulan itu adalah belajar khusus perikanan, yaitu khusus teknik perikanan yang nanti akan dibawa ke lapangan atau akan langsung praktek di atas kapal ikan. Nah, selama 2 bulan itu kami diajar oleh 7 kepala sekolah ya, 7 kepala sekolah, mantan kepala sekolah ya, tentunya karena mantan ya usianya sudah senior-senior semua. Selama di kelas kami, selama di Jepang, selama di kelas bahasa Jepang, walaupun di sana sudah ada penerjemah dari orang Indonesia, penerjemah kami atau pendamping kami dari orang Indonesia, tetapi orang Jepang pada saat menerangkan bahasa Indonesia kepada kami, si pendamping itu tidak diperbolehkan untuk menerjemahkan apa yang sudah dibicarakan oleh orang Jepang atau guru bahasa Jepang itu, dengan tujuan adalah untuk memancing daya ingat atau daya hafal dari para siswanya. Nah, singkat cerita 2 bulan belajar bahasa Jepang, kemudian 1 bulannya belajar teknik perikanan, kemudian kami, mohon maaf ya ada suara jago karena di sini banyak ya, karena di kebun syutingnya ya, mohon maaf, jadi ada suara jago dan lain-lain, ini mohon maaf. Ya, saya lanjutkan. Setelah 2 bulan belajar bahasa Jepang, 1 bulan belajar perikanan, kami kemudian ditarik atau diminta oleh setiap owner, oleh setiap kapal, sehingga kami masing-masing menuju atau bekerja di atas kapal masing-masing selama 3 tahun ya. Jadi selama ini berkumpul 2 bulan, 1 bulan dan 3 bulan selama kumpul di asrama, kami masih banyak berbicara dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi setelah kumpul atau naik kapal masing-masing ya, di atas kapal, kru kapal kami jumlahnya ya, terutama di kapal saya adalah jumlahnya 16 orang. 2 orangnya adalah saya dan teman saya, yaitu orang Indonesia, sementara 14 orangnya adalah orang Jepang. Jadi mau tidak mau kami harus bisa berkomunikasi dengan baik agar supaya bisa cepat kerja atau bisa cepat mengikuti proses kerja dengan sebaik-baiknya, karena adalah bahasa itu adalah senjatanya hidup di luar negeri. Jadi kalau kurang mengerti bahasa akan lambat untuk menangkap dari perintah-perintah kerja dari atasan maupun dari para rekan-rekan kerja kita. Nah, di situ kami setiap hari selama 3 tahun itu ya bisa nggak bisa apa yang bahasa yang sudah saya pelajari, kami pelajari dipergunakan di lapangan, langsung berkomunikasi dengan Jepang. Apabila ke darat ya tentunya bertemu dengan depan ya kita dengan berbahasa Indonesia. Tetapi di sana kebanyakan adalah orang Jepang. Jadi mau tidak mau harus bisa berbahasa Jepang. Kita mau nggak mau dituntut untuk bisa dan mengerti bahasa Jepang agar bisa cepat
untuk berinteraksi dengan kehidupan di Jepang. Singkat cerita, saya lulus 3 tahun di Jepang, kemudian saya mendapatkan sertifikat dari JITCO, ya, Japan International Technic Corporation. Itu adalah suatu lembaga internasional, ya, pihak penerima training di Jepang. Kemudian setelah 3 tahun di Jepang, ngapain saja saya kembali ke Indonesia. Saya sendiri, ya, kembali ke Indonesia bulan Mei tahun 2001, sehingga saya 3 tahun berada di Jepang. Ya, siswa-siswa yang sudah menyelesaikan 3 tahun di Jepang akan mendapat sertifikat magang dari Jepang, yaitu sertifikat baik dari JITCO maupun dari yang lainnya. Jadi lembaga penerima di Jepang itu bukan hanya JITCO saja, tetapi juga ada lembaga penerima training yang di Jepang yang setara dengan JITCO. Nah, setelah 3 tahun di Jepang, kemudian saya tahun 2003 saya kemudian belajar lagi, tapi bukan belajar bahasa Jepang, tapi belajar lebih mendalam lagi untuk bisa mengajarkan bahasa Jepang. Di sana saya belajar bahasa Jepang kembali selama 3 bulan, yang intinya adalah mempelajari terkait dengan memperdalam grammarnya, kemudian belajar kanji, cara tulis baca, cara menerjemahkan, ya, kemudian cara mengajarkan, trik-trik mengajarkan kepada para siswa. Kemudian tahun 2004 saya alhamdulillah mengikuti suatu seleksi untuk mengajar bahasa Jepang sebagai shidoin, atau shidoin itu dalam bahasa Indonesianya adalah pembimbing. Shidoin untuk para training yang akan pergi ke Jepang, para training perikanan laut yang dulunya saya juga perikanan laut, jadi saya kembali ke perusahaan konsultan semula, kemudian saya mendaftarkan diri, ikut seleksi, kemudian saya terpilih menjadi seorang shidoin atau pembimbing. Jadi seorang shidoin itu, pembimbing training itu, bukan hanya tugasnya mengajarkan bahasa Jepang saja, tetapi juga adalah mengajarkan tentang tata cara hidup di Jepang, kemudian membimbing para training untuk membimbing berolahraga, ya, kemudian membimbing agar supaya dia bisa cepat bisa berkomunikasi dengan berbahasa Jepang. Tahun 2004 sampai tahun 2007 saya menggeluti di bidang shidoin, yaitu saya mengantar anak-anak atau menjadi shidoin bagi anak-anak training perikanan yang akan pergi ke kota Choshi, prefektur Chiba, Jepang. Ya, 1,5 jam dari kota Tokyo itu ada kota Chiba namanya di situ. Di situ ada di dekat situ ada namanya kota Choshi. Nah, saya dulu dari tahun 2004 sampai tahun 2007 menjadi seorang shidoin atau pembimbing bagi para anak training yang tugasnya untuk mengajarkan bahasa Jepang, melatih mendidik mereka, kemudian fisiknya juga, dan mentalitasnya juga. Jadi membimbing mereka agar supaya mereka bisa sesuai dengan harapan yang owner Jepang inginkan. Dari tahun 2007 itu saya menjadi seorang pengajar bahasa Jepang, menjadi seorang pembimbing. Kemudian di antara 2004-2007, ya, di samping itu karena saya adalah bisa freelance juga, jadi selama di situ kontrak, kemudian saya bisa nyampi atau aruba itu kerja sambilan, yaitu dengan freelance, ya. Freelance di situ saya juga menjadi seorang guide atau pembimbing turis, ya. Saya juga pernah menjadi seorang pembimbing turis yang mana kerjanya jalan-jalan saja, ya. Kalau menjadi guide itu enaknya menjadi jalan-jalan saja, makan gratis, ya, kemudian ya tidur di hotel gratis, naik pesawat juga gratis, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian tahun 2008 juga saya menjadi seorang pembimbing juga, pengajar bahasa Jepang di suatu lembaga bahasa Jepang, ya.
Nah, di situ alhamdulillah selama 7 bulan. Kemudian saya sambil menjadi seorang pengajar, saya juga mencoba untuk melamar di sebuah perusahaan ya. Di sebuah perusahaan, akhirnya saya diterima di perusahaan sekarang tempat bekerja, yaitu dari tahun 2009 hingga sekarang, sehingga ya sebagai seorang penerjemah ya dari tahun 2009 Juni 2009 ya, menjadi seorang penerjemah lisan dan tulisan yang tugasnya menerjemahkan ya para bos-bos, supervisor up sampai tingkat manajer, sampai tingkat presiden atau vice presiden ya, di dalam meeting maupun di Genba. Dan kemudian sampai sekarang juga ya alhamdulillah masih walaupun sekarang ditugaskan di departemen lain, tapi masih tugasnya terkait dengan orang Jepang. Jadi intinya dari pertanyaan dari Mbak Ireni Angki, bahwasanya saya bisa berbahasa Jepang, alhamdulillah, karena dulu juga pernah ke Jepang. Kemudian dari Mas Oboy Adventure Channel juga ya, jadi saya pernah ke Jepang. Iya, saya pernah ke Jepang selama 3 tahun mengajar bahasa Jepang dari tahun 2004 sampai tahun 2007, kemudian tahun 2008 juga iya pernah mengajar. Jadi bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi saya juga mengalami tentang kehidupan Jepang di sana. Saya juga bukan sebagai mengajar ya, karena masih banyak pengetahuan terkait dengan bahasa Jepang yang masih belum banyak saya ketahui. Semakin saya belajar, semakin disitulah kekurangan saya terlihat, sehingga saya harus belajar lagi terkait dengan bahasa Jepang. Ya, jadi semoga cerita ini ya, sekelumit cerita ini bisa menjawab dari pertanyaan sahabat semuanya yang selama ini mungkin penasaran kenapa di channel Kang Nano Channel ini kok ada kontennya itu utamanya adalah terkait dengan bahasa Jepang. Ya, karena saya sendiri bermaksud untuk ya selain sekarang menjadi seperti suatu kebutuhan, jadi untuk memberikan informasi apa yang saya ketahui terkait bahasa Jepang. Jadi mudah-mudahan bahasa Jepang yang saya tuangkan ke dalam konten saya berguna bagi semuanya, atau berguna khususnya bagi orang-orang atau sahabat-sahabat yang akan pergi ke Jepang, atau khususnya yang sedang belajar bahasa Jepang, atau mungkin yang sedang mempersiapkan untuk pergi ke Jepang untuk sekolah, untuk bekerja, untuk training dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf sahabat semuanya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semuanya, mohon maaf sekali lagi. Dan tidak lain tidak bukan, saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi saya hanya menjawab pertanyaan dari para sahabat yang ada di komentar channel YouTube saya. Terima kasih. Belajar bahasa Jepang hanya di Kang Nano Channel. Ikuti Kang Nano Channel dengan tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.